Shalom, Shalom Bapak Shalom. Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita, amin. Ya, salam sehat, salam perjuangan ya. Memang dalam hidup kita tiap-tiap hari diperhadapkan dengan perjuangan. Ya, itulah hidup. Ya, selagi kita hidup berarti masih tetap dalam perjuangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini melanjutkan pembacaan kemarin. Kemarin kita mempelajari Amsal pasal 11. Saat ini kita mempelajari Amsal pasal 12. Kalau kita melihat tema-tema dalam Amsal ini semacam ada perbandingan antara orang fasik dan orang benar. Ya, diperhadapkan ya, ada kontras bagaimana orang benar dan bagaimana orang fasik atau orang yang tidak benar. Jadi perbandingan ini banyak sekali kita melihat ya, beberapa kebenaran akan kita renungkan. Yang pertama kalau kita melihat Amsal pasal 12, kita perbandingkan antara orang-orang yang baik atau yang melakukan kebenaran dengan orang-orang yang fasik, ya, yang tidak mau mengikuti kebenaran atau tidak hidup benar. Di ayat 3 berkata begini, di ayat 3, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Nah, yang pertama kita melihat kebenaran firman Tuhan, perbandingan dalam Amsal pasal 12. Nah, bagaimana keadaan orang fasik? Orang fasik itu tidak akan bisa bertahan dalam segala hal. Orang fasik itu tidak akan kokoh. Walaupun kadang-kadang kelihatan seperti gagah dia, seperti kokoh, sepertinya hebat. Ya, tetapi tinggal nunggu waktu, kehancuran akan terjadi di dalam hidupnya. Inilah orang fasik. Ya, tidak akan tegak karena kefasikannya. Jadi kefasikan itu akan membawa kehancuran. Kejahatan akan membawa kehancuran dalam diri orang yang melakukan hal yang jahat. Tetapi orang benar, dikatakan di sini, akar orang benar tidak akan goncang. Nah, kalau kita hidup benar, maka kita tidak akan mudah tergoncangkan oleh situasi apapun, kondisi apapun ya yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Jadi orang benar ini ya tegar menghadapi tantangan, kokoh, kuat menghadapi persoalan. Jadi kalau kita lihat orang-orang benar menghadapi persoalan, semestinya dia tidak akan mudah mengeluh, tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah putus asa. Dia selalu punya pengharapan. Ya, orang benar salah satu cirinya adalah dia selalu punya pengharapan dan selalu mampu melihat bahwa persoalan tantangan itu pasti ada jalan keluar. Ya, dia tidak langsung roboh dengan situasi yang ada. Tetapi kalau orang fasik, dia roboh, dia tak berdaya menghadapi ya masa sukar atau masa sulit dalam hidupnya, atau tidak mampu menghadapi ya tantangan atau persoalan yang begitu besarnya. Tetapi orang benar, firman Tuhan katakan, akar orang benar tidak akan goncang. Mari hidup kita benar, hadapi setiap tantangan persoalan. Orang benar dipelihara Tuhan. Ya, yang berikut, yang kedua, rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Nah ini, rancangan orang benar adalah adil. Jadi kalau orang benar itu memiliki rancangan, ya dia tulus. Tidak ada di dalam rancangan itu ada satu rekayasa untuk menghancurkan orang lain. Ya, jadi kalau dia punya rancangan, ya rancangannya baik, bagus untuk kemajuan. Berbeda dengan orang fasik, tujuan orang fasik memperdaya. Jadi bisa saja orang fasik itu seperti memberi rancangan yang mantap, tapi dia mau ambil keuntungan sendiri, memperdaya, melemahkan orang lain. Ya bila perlu menghancurkan posisi orang lain supaya dia naik. Dia punya rancangan, kira-kira begini. Wah, dalam satu perusahaan kita akan membuat proyek. Ya sepertinya proyek ini bagus, tetapi ada ya usaha-usaha orang fasik mau menjatuhkan rekan-rekannya dalam proyek itu. Itu bisa terjadi. Memperdaya. Ya bahkan bisa membuat tipuan. Nah, untuk itu kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Jadilah orang benar. Jikalau saudara
memiliki rancangan, ya pertahankan bahwa rancangan kita itu murni, adil. Tidak ada embel-embel di baliknya, ya. Tidak ada, oh saya buat begini, memang kelihatan bagus tapi maksud saya adalah ada hal yang saya mau ambil di dalamnya. Oh saya mau ambil keuntungan pribadi, itu tidak adil. Oh saya mau memperkaya diri sendiri, itu tidak adil, ya. Jadi oh saya mau menjatuhkan si A si B supaya posisinya jatuh kemudian saya gantikan. Kemudian saya buat rancangan, itu jahat ya, itu rancangan orang fasik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 6, perkataan orang fasik menghadang darah tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Nah ini perbandingan berikut kita melihat. Bagaimana orang benar. Ya orang benar digambarkan orang jujur, ini orang jujur, orang benar. Jadi kata-katanya itu menyelamatkan. Ya, kata-katanya menyelamatkan. Kalau dia memberi nasihat tujuannya baik. Memberi arahan tujuannya baik, kata-katanya membangun. Nah, ini orang benar. Tetapi kalau orang fasik, ya perkataan orang fasik menghadang darah ya. Jadi bisa menimbulkan huru-hara, bisa menimbulkan ya kekacauan. Nah, jadi perkataan-perkataan yang tidak benar ini biasa diperkatakan oleh orang fasik. Tujuannya supaya kacau. Ya, buat hoax. Ya. Ini supaya kacau. Ini adalah perkataan orang fasik. Ya, orang jahat mau ya menciptakan kehancuran. Nah, kalau ini kita coba lihat di negara kita sedang marak. Ya, kita mau berkata jujur, banyak orang fasik di negeri ini. Dari segi ya pernyataan-pernyataannya yang membuat heboh, perkataan-perkataan yang membuat heboh, ya membuat suasana gaduh, membuat suasana kacau. Ya, itu perkataan orang yang asik ya, tidak berhikmat ya. Tetapi orang benar, ya orang benar itu perkataannya jujur dan menyelamatkan. Ya, ada ketulusan di sana, ada kasih di sana, ada kata-kata yang memberi semangat, membangun, mempersatukan, bukan menghancurkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana perbedaan ini. Tentu kita tidak mau perkataan kita menghancurkan orang lain. Ya, tidak mau kata-kata kita membunuh karakter orang lain. Ya, yang perlu kita rindukan atau kita mau bekerjakan adalah perkataan kita menyelamatkan orang. Amin. Jadi kata-kata kita itu mungkin ada yang sudah lemah, yang sudah mau putus asa, kehilangan pengharapan, menghadapi situasi yang ada, kemudian kita datang, kemudian kita mulai berkata-kata. Nah, kata-kata kita itu menyelamatkan dia. Nah, ini yang dibutuhkan akhir-akhir ini. Dibutuhkan orang-orang yang memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang membangun. Ada banyak orang yang sudah mulai mengalami kegoncangan ya dalam hidupnya saat ini. Membutuhkan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menghancurkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana keadaan orang fasik dan bagaimana keadaan orang benar? Nah, yang ayat yang ketujuh dikatakan orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Orang fasik dijatuhkan, tidak bakal bertahan orang fasik itu. Nah, kadang-kadang bisa kita cemburu ya kepada orang fasik. Kok lebih hebat dia ya. Satu ketika sang pemazmur pernah berkata hampir dia jatuh karena dia melihat orang fasik. Kok sepertinya mereka yang diberkati Tuhan. Gemuk sehat mereka dikatakan. Kaya. Dan mereka bahagia sekali kelihatan. Tidak ada masalah. Dan sementara sang pemazmur yang berdoa, berseru di dalam nama Tuhannya. Ya pagi, sore, siang, malam, tapi keadaannya seperti itu. Jadi ada perbandingan yang luar biasa. Ya namun jawaban Tuhan apa? Ya Tuhan meminta sang pemazmur melihat bunga bakung yang di taman itu. Yang pada pagi hari bagus sekali berbunga. Tetapi kemudian matahari datang dia mulai layu. Kemudian sore mati. Kemudian ditebang dan dibakar. Nah, kemudian Tuhan katakan coba lihat embun di pagi hari. Dia ada, tapi sebentar lenyap. Demikianlah keadaan orang fasik. Jadi orang fasik dijatuhkan. Sehingga mereka tidak ada lagi. Perhatikan orang-orang fasik, orang jahat.
apalagi yang terlalu berani melawan Allah, lihat satu persatu diselesaikan Tuhan. Ya, diselesaikan. Ya, pembalasan kan hak Tuhan, bukan kita. Ya, tetapi orang fasik itu tidak akan bertahan. Berbeda dengan orang benar. Orang benar berdiri tetap. Wah, ini dia. Ya, sekalipun 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, kita tetap berdiri teguh. Berdiri teguh. Wah, ini luar biasa. Untuk itu mari kita mempertahankan hidup sebagai orang benar. Jangan tergoda dengan pola hidup orang fasik. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Ya, 8. Ya, yang dipuji seimbang dengan akal budinya siapa? Yang berakal budi itu orang benar. Tetapi orang fasik itu serong hatinya. Ya, selalu menyimpang dari kebenaran. Ya, kecenderungan hatinya semata-mata jahat. Ini orang fasik. Tetapi orang benar, ya dia berakal budi. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 12, ya berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Akal budi. Jadi orang yang benar itu pikirannya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar. Orang fasik tidak, pikirannya jahat, perkataannya jahat, perbuatannya jahat. Nah, ini kontras sekali. Nah, kita bersyukur sebagai orang-orang benar, pikiran kita benar. Oh, kalau begitu apakah pikiran kita tidak pernah tergoda untuk memikirkan hal yang jahat? Bisa saja karena kita manusia yang tidak sempurna. Tetapi kita mampu menolak itu, mampu menghindar dari pikiran yang jahat. Manakala kita ingat status kita sebagai orang benar. Pikiran kita harus benar. Dan kita isi dengan kebenaran. Apa? Dengan firman Allah. Jadi kalau kita terus masukkan firman Allah, perbendaharaan firman Allah terus masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, maka itu yang keluar. Itu yang kita lakukan. Ya, firman itu menjadi rhema. Ya, sehingga kita orang benar berakal budi. Bagaimana mungkin ada orang berkata dia sebagai orang benar tapi kata-katanya itu menghancurkan, ya perbuatannya waduh kok kayak orang yang tidak menyembah Allah saja, seperti itu. Nah, yang begini menyebut dirinya orang benar, ya jelas tidaklah. Ya, dari perbuatan orang kita tahu ini orang benar atau orang fasik. Dari perkataan orang kita tahu ini orang benar atau orang fasik. Bagaimana Bapak Ibu ketika berkata-kata? Adakah orang-orang mendengar kata-kata kita, oh itu orang benar, atau itu orang fasik? Ini kita praktekkan, kita buktikan. Jadi akal budi kita sebagai orang benar itu akan tampak ya dari karya kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Ya, apa yang tadi kita pikirkan itu. Sebagai orang benar, maka yang kita pikirkan adalah hal-hal yang benar. Akhirnya perkataan kita perkataan yang benar, perbuatan kita perbuatan yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 10, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Jadi orang benar memperhatikan hidup hewannya, artinya bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau konteksnya ini sebagai peternak, dia tidak menyia-nyiakan ternaknya, ya dia tidak menyiksa ternaknya, tapi dia pelihara. Karena itu nanti akan memberikan kepada dia kebahagiaan, ya hasil. Ya, jadi kalau kita melihat seseorang orang benar itu kalau dia bekerja, dia bertanggung jawab loh. Dia lakukan semua. Tapi orang fasik perhatikan, dia tidak bertanggung jawab. Paling kalau ada pimpinan, ada bos, dia seperti wah rajin banget gitu loh. Tapi kalau nggak ada, ya berleha-leha, ya. Dia tidak lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau ini gambarannya dikatakan tidak memiliki belas kasihan, ya orang fasik itu kejam. Jadi kalau kita ya bekerja, tetapi pekerjaan kita hanya separuh saja, tidak sepenuh hati, sebenarnya kita ini orang kejam. Gajinya mau, tapi pekerjaannya tidak serius, ini kejam kita. Itu orang fasik. Tetapi orang benar, dia lakukan serius, sungguh-sungguh, maksimal. Dia persembahkan yang terbaik. Nah, ini yang perlu dalam hidup kita. Ya, berbuat
yang terbaik. Amin. Ya, yel-yel kita kan gitu ya. Pelayan Tuhan, beri yang terbaik. Jadi selalu beri yang terbaik. Jemaat, beri yang terbaik. Kita berjuang karena kita orang benar. Nah di ayat 12 dikatakan, orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang fasik mengingini jalan orang jahat. Jadi kalau ada peluang-peluang bisnis misalnya, oh ini menguntungkan, menggiurkan, tapi caranya tidak sesuai dengan firman Allah. Ya dia mau, tidak masalah, yang penting untung. Ya, yang penting untung. Salah seorang sahabat, ya sering kami komunikasi, dia bekerja di kapal tanker ya, waktu itu. Jadi pikirannya waktu itu pokoknya uang, uang, uang. Bermain di mana? Kalau gaji mereka sudah cukup besar, tetapi masih kurang. Maka mereka bermain di minyak yang mereka bawa itu, ya. Jadi mereka bisa menjual di luar sana, ya, di main istilahnya secara gelap. Itu keuntungan ganda jadi dapatnya. Dan itu mereka terus permainkan. Ya kadang-kadang di dalam perusahaan misalnya mau berangkat dikatakan kita harus isi ya solar sekian. Ya nanti tidak segitu yang masuk. Sebagian nanti masuk uang kantong. Nah, seperti itu. Dan itu curang. Nah bagi mereka waktu itu nggak ada masalah. Yang penting menikmati hasil, bisa makan enak, bisa minum minuman yang enak kalau gitu ya. Nah tetapi kemudian kemarin dia cerita, aduh dia bilang saya enggak mau lakukan itu lagi. Itu enggak benar itu. Saya murni hanya gaji saja. Saya tidak mau bermain-main lagi seperti itu. Wah rupanya dia mengalami pembaharuan hidup. Jadi dia gaji saja, kalau ada bonus tambahan karena upah bekerja dia terima. Tapi kalau untuk manipulasi di dalam, wah dia tidak mau lagi. Wah ini bagus, mampukah kita mempertahankan seperti itu? Tapi orang fasik enggak, selalu cari jalan-jalan orang jahat yang enggak benar. Kok enggak apa-apa, lakukan saja, sikat saja. Yang penting kita aman gitu ya. Yang penting kita kaya. Nah hindari. Kalau kita lakukan itu, hasil akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Tadi, ya orang fasik itu ya akan jatuh, tidak akan mampu bertahan. Tetapi orang benar mendatangkan hasil. Ya walaupun kelihatannya sepele, kelihatannya sangat kecil, kelihatannya aduh kok hanya segini saja. Tetapi karena kita lakukan dalam kebenaran, ini akan mendatangkan hasil. Berkat akan melimpah, amin. Lakukan yang benar, ya lakukan yang baik, ya serius mengerjakannya. Maka Tuhan menilai apa yang kita lakukan. Maka orang yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadanya perkara-perkara yang lebih besar lagi. Jadi mari kita memulai hidup yang benar. Berpikir benar, berkata-kata benar, bekerja dengan cara yang benar. Ya, jangan tergoda dengan cara-cara dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya juga bisa tergoda untuk melakukan hal yang jahat. Apalagi kalau sudah berbicara untung ruginya. Ya secara dunia loh ya. Udah pokoknya misalnya ada yang sesuatu yang harus kita tanda tangan ya. Tapi di dalamnya nggak bener. Ya ada manipulasi data. Tapi orang itu berkata ya udah tanda tangan aja, kamu akan dapat sekian kok. Amplopnya sudah. Ayo. Mau kita bermain kong kali kong. Ya, tapi tidak sedikit yang akhirnya terjerumus. Oke lah, tanda tangan aja, apa susahnya tuh, kita bagi-bagilah. Kalian juga perlu, saya perlu, tanda tangan, selesai. Tapi tunggu waktu, akan mengalami kehancuran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, jangan pernah tergoda untuk itu. Sebab apa? Orang benar inilah yang akan bertahan. Akar orang benar mendatangkan hasil, ini akan mendatangkan hasil. Posisi kita pun akan naik dengan cara yang benar. Seseorang yang naik posisinya dengan cara yang tidak benar, saya katakan ya sesuai dengan firman Allah ini, itu cara fasik berarti hancur. Jadi orang itu akan terjatuh. Akan terjatuh. Kalau dia lakukan dengan cara yang tidak benar. Tetapi kalau kita lakukan dengan cara yang benar, semakin meningkat.
semakin meningkat. Ya, semakin berdampak positif kepada banyak orang, semakin berpengaruh. Ini hidup kita. Orang jahat, ayat 13, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Lihat orang jahat, terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Kenapa? Kata-katanya itu loh. Ya, maka orang benar itu tidak terlalu banyak ngomong. Tapi kalau orang fasik terlalu banyak ngomong. Ini salah satu loh ya. Maka kalau lihat orang-orang fasik, wih ngomongnya bla 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 bla. Nah, secara tidak sadar kata-katanya itu bisa menjebak dia. Ya, orang fasik kadang-kadang, oke mari buktikan misalnya nih pejabat ini ya, si A. Ya, dia ngomong terlalu banyak. Ya, kalau saya tidak akan korupsi, bla 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 bla. Ah, kalimatnya mulai ditangkap orang, jangan-jangan ini korupsi nih. Dia ngaku-ngaku nggak korupsi, akhirnya diselidiki. Betul dia korupsi. Coba dia nggak ngomong tadi kayak gitu. Orang nggak ada perhatian untuk itu. Ya, tapi karena dia bukakan sendiri. Nah, ini maksudnya. Jadi orang jahat itu terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Ya, memang kebanyakan kita ngomong ini berbahaya loh ya. Ya, jadi perlu juga pakai masker ya, tutup mulut jadi supaya nggak berbahaya. Betul ya, Pak Ben ya. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan banyak bicara berbahaya. Banyak bicara berbahaya. Tapi nggak bisa bicara juga bahaya juga ya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Habis lu banyak ngomong sih gitu ya. Habisnya yang nggak harus diomongin berbahasa aja. Ngomong A, B, C, macam-macam. Akhirnya ya salah sendiri gitu ya. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ya ini bedanya. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kenapa? Dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dia mendapatkan jalan keluar. Dia mampu, tidak tergesa-gesa dia. Ya tidak langsung kacau pikirannya ketika ada kesukaran. Nah kira-kira begini. Ketika ada kesukaran, orang fasik ini terlalu banyak ngomong, wah kita begini, hancurlah kita, matilah kita, bla 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 gitu ya. Baru melihat kesukaran aja dia udah, ini gara-gara si A ini gara menyalahkan orang, gak macam-macam. Tapi orang benar enggak, dia tetap tenang. Ya dia tenang, dia mempelajari situasi, dan akhirnya dia ngerti cara menyelesaikannya. Ya enggak heboh-heboh banget begitu loh. Tapi kalau orang fasik, udah bicaranya kemana-mana begitu loh ya. Sampai kedengaran ke orang luar sana, akhirnya orang luar salah tangkap. Ya karena menghadapi kesukaran ini dia nggak ngerti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jadilah orang benar ketika engkau mengalami kesukaran. Ya Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Ya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan akan memberikan kebijakan kepada kita untuk kita akhirnya melihat bahwa ternyata ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ya untuk kesukaran yang sedang kita hadapi. Amin. Ada jalan keluar. Sekarang banyak orang mengalami kesukaran. Adakah orang yang merasa sudah tidak ada jalan keluar? Oh ada. Ada orang merasa sudah nggak ada jalan keluar. Mau berapa lama lagi bertahan. Tapi orang benar. Ya dia akan mampu melihat jalan keluar. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hikmat kepadanya. Tuhan akan memberikan kebijakan kepadanya. Ya sehingga dia mampu melihat bahwa ada cara Tuhan untuk menolong dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 15 dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang, mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap saja. Perhatikan perbandingan antara orang benar dengan orang fasik. Ya, perkataannya, ya lidah orang benar, dia lidah orang bijaksana, lidah orang yang punya hikmat, berbeda dengan lidah orang yang fasik. Kalau orang fasik kan lancang, mulutnya seperti tikaman pedang, kata-katanya menusuk, menyakitkan.
Nah, berbeda dengan orang yang berhikmat. Orang benar menyatakan keadilan. Ya, kalimatnya bagus, kata-katanya membangun, nyata dari kata-katanya orang ini bijak, orang ini pintar. Jadi kalimatnya itu berisi. Nah, berbeda dengan orang fasik. Ini orang fasik digambarkan juga di sini sebagai orang bodoh. Ya, orang fasik itu orang bodoh gitu ya. Karena tindakannya membawa kepada kehancuran. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang membawa dia kepada kehancuran, inilah tindakan orang bodoh. Dan dikatakan tadi bahwa orang fasik itu pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Jadi boleh dikatakan orang fasik itu orang bodoh. Ya, kenapa? Karena dia membawa dirinya kepada kehancuran. Itulah kebodohan. Ya, kalau kita mengerti ada jalan yang membawa kita kepada kehancuran, bagaimana mungkin kita tetap berada pada jalan itu? Ayat 15 tadi, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Oh, pokoknya ini yang benar, udah dinasehati nggak mau. Tetapi siapa yang mendengarkan nasihat ya bijak. Jadi orang bodoh itu tidak mau mendengar nasihat, dia sudah diberitahu itu jalan salah, dia sudah diberitahu jalan itu keliru, hati-hati, kelihatannya bagus, tapi nanti di ujung sana itu ada jurang dan kamu tidak akan bisa putar balik lagi. Kamu tidak bisa lagi menyelamatkan dirimu kalau kamu terus berjalan pada jalan itu. Nah, tetapi orang bodoh itu berkata enggak, jalanku bagus, lurus, enak kok. Kamu aja yang seot, kamu aja yang terlalu ngurusin saya. Ya, iri ya, karena saya berjalan dengan nyaman sekarang ini. Nah, itu. Jadi orang bodoh ini orang fasik. Ya, selalu menganggap dirinya yang benar. Ya, pikirannya yang benar, perkataannya yang benar, jalannya yang lurus. Padahal jalannya itu nanti akan membawa kehancuran dalam dirinya. Jadi kebodohannya adalah dia mau terus melangkah. Setiap langkah-langkah kakinya membawa dia kepada kehancuran. Kalau orang bijak tidak, kalau orang benar tidak seperti itu. Dia akan mendengar nasihat. Ya, dia akan belajar dari pengalaman orang lain. Ya, dia tidak menutup diri untuk orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Jadi sebagai orang benar kita harus siap dinasehati. Amin. Coba katakan kiri kanan, siap dinasehati. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang di rumah, ada suami istri. Istri boleh dong nasihati suami, nggak apa-apa. Suami tidak selalu hebat-hebat banget. Nah, suami boleh juga nasihati istri. Saya tidak tahu kalau yang ibunya nasihati suami gimana suami. Mau dinasihati nggak? Ya kadang-kadang suami posisinya agak tinggi ya, jadi agak egois sedikit, nggak mau mendengar nasihat istri kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga istri yang nggak mau dengar nasihat suami. Istri juga kadang-kadang lebih merasa dirinya lebih benar. Ya, ya sorry untuk istri-istri, tapi sama ya suami juga kok ya. Jadi sama-sama kadang-kadang ya. Berarti kadang-kadang kita ini ya bertindak bodoh karena tidak mau mendengar nasihat. Kadang-kadang, nah itulah kelemahan kita. Tetapi sebagai orang benar, dengarkanlah nasihat. Amin. Dengarkanlah nasihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita terus bisa mempertahankan hidup kita sebagai orang benar. Mengapa? Coba kita lihat di ayat 21 dikatakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik senantiasa celaka. Ini. Jadi kenapa kita tidak mau dibentuk, ya diproses oleh Tuhan untuk menjadi orang benar? Kenapa kita tergoda dengan orang fasik? Padahal orang fasik itu mendapat celaka, sementara orang benar ya tidak akan ditimpa oleh bencana. Kenapa? Karena ya memang kita punya hikmat. Jadi ada orang berkata begini, orang yang bijaksana, orang benar, orang yang berhikmat, dia tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Nah itu. Ada gambarannya, ada sapi pernah jatuh di satu lubang, kemudian besoknya sapi itu lewat, dia tidak akan jatuh lagi. Karena dia ngerti, kemarin saya jatuh. Berarti kalau ada orang jatuh di situ, besok di situ lagi, itu kalah dia dengan sapi. Jauh lebih hebat sapi itu. Sapi mengerti di mana dia jatuh dan tidak akan mau lagi jatuh di situ. Ya, jadi kalau ada orang yang selalu jatuh dalam lubang yang sama, ini orang bodoh namanya ya, tidak berhikmat. Berarti
dia orang fasik. Ya, dia tidak mau mengubah hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kalau orang benar enggak, dia terhindar dari celaka, dari bencana. Dia tahu ada bencana di depan, maka dia menghindar, dia mengelak, dia tidak mau terus menerobosnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Ya, perhatikan setiap jalan kita, setiap langkah kita. Adakah di depan sana yang akan membawa kita celaka? Jika ada, hindari, jangan terus menerobosnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 26 berkata begini, orang benar mendapati tempat pengembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ya, apa artinya? Orang benar mendapati tempat pengembalaannya. Seperti seorang gembala ketika dia mencari tempat untuk domba-dombanya makan, dia ada rumput yang hijau, kemudian ada air, sungai yang mengalir dengan tenang. Jadi dia mendapatkan berkat, dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan satu tempat yang nyaman, yang membahagiakan hatinya. Ya, ini orang benar, tetapi orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Jadi dia cari tempat, tapi akhirnya jalan yang dia tempuh itu rupanya menyesatkan mereka. Itu orang fasik. Jadi jelas sekali. Ya, mari kita hindari gaya-gaya hidup orang fasik. Ya, kelakuan orang fasik hanya akan menyesatkan kita. Tetapi kita sebagai orang benar, mempertahankan diri sebagai orang benar, ya akan mendapatkan berkat-berkat Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 28, bagian firman Tuhan ini, ayat terakhir dari pasal 12, dikatakan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Akhirnya kita lihat kesimpulannya. Mari, Anda mau berjalan di mana? Jalan kebenaran akan mendapatkan kehidupan. Jalan kemurtadan atau kefasikan akan membawa maut. Jadi kita lihat ada perbandingan. Sekarang ambil pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Komitmen di mana? Tentu kita akan berkata, saya mau di jalan yang benar. Amin. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti ikutlah jalan kebenaran, ikutlah Yesus, ikutlah Kristus. Walaupun harus pikul salib. Sebab mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, beriman kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi akan membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Mati pasti masuk surga. Tetapi orang yang menolak jalan kebenaran, orang yang menolak Yesus, orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, garis akhir hidupnya adalah maut. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sebab Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, dalam Amsal dikatakan di jalan kebenaran terdapat hidup. Ya, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Jadi jangan pernah kita menjadi orang-orang yang murtad, yang meninggalkan jalan kebenaran, yang meninggalkan Yesus, meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus. Jangan. Tetapi pertahankan itu, sebab itulah jalan kebenaran. Itulah yang membawa kita kepada kehidupan, baik kehidupan masa kini maupun kehidupan masa yang akan datang. Amin. Jadi ada pilihan dalam perjalanan hidup kita dan kita mau berkata komitmen. Aku mau berjalan pada jalan kebenaran. Aku mau tetap setia mengikuti Yesus. Meskipun aku susah, menderita dalam dunia. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari kita terus berjalan pada jalan kebenaran.